Breaking news. Aktor Amar Zoni yang baru dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Nusa Kambangan yang berkeamanan super maksimum pada 16 Oktober 2025 dikabarkan telah mengalami tekanan psikologis akut dan gangguan mental yang signifikan padahal belum genap 10 hari berada di fasilitas tersebut. Informasi kritis ini secara eksklusif disampaikan oleh kuasa hukumnya, John Matias, yang menegaskan bahwa kondisi kliennya saat ini jauh dari rasa aman dan nyaman. Kuasa hukum menggambarkan bahwa lingkungan di Nusa Kambangan telah mengganggu mental Amar Zoni sejak ia dipindahkan terkait kasus narkoba terbarunya, yang merupakan kasus keempat baginya. John Matias secara eksplisit menyebutkan bahwa Amar merasa seolah-olah sedang berada di tempat yang sangat menakutkan karena harus menjalani proses adaptasi yang sangat menantang. Implikasi paling konkret dari krisis psikologis yang dialami Amar Zoni adalah penolakan tegasnya untuk melaksanakan proses persidangan lanjutan secara daring dari Lapas Nusa Kambangan. Amar, melalui kuasa hukumnya, secara resmi meminta agar seluruh rangkaian persidangan perkaranya tetap dilangsungkan secara tatap muka atau offline di Jakarta. John Matias menjelaskan bahwa permintaan ini adalah indikasi nyata dan sinyal bahaya akan adanya kekhawatiran serius terhadap keselamatan dan keamanan Amar di dalam lapas. Kuasa hukum secara blak-blakan mempertanyakan motivasi di balik pelaksanaan sidang online. Jika kondisi di Nusa Kambangan memang aman dan nyaman bagi klien kami, mengapa harus bersidang online? Mengapa Amar merasa tertekan sampai harus menolak proses tersebut dan meminta kembali ke Jakarta? Pertanyaan retoris ini menyoroti kontradiksi antara klaim Lapas Super Maximum Security yang menjamin keamanan dengan kondisi mental Amar yang terganggu. Permintaan sidang tatap muka di ibu kota dianggap sebagai langkah strategis dan darurat untuk memastikan Amar dapat memberikan keterangan secara optimal, tanpa dibayangi tekanan mental dari lingkungan penahanan, sekaligus memungkinkan kuasa hukum dan majelis hakim untuk memonitor langsung kondisi fisik dan psikologisnya. Penolakan ini kini menempatkan majelis hakim dalam posisi dilematis antara efisiensi birokrasi peradilan dengan hak terdakwa atas proses hukum yang adil dan manusiawi. Kasus narkoba yang kembali menjerat Amar Zoni merupakan yang keempat kalinya. Sebuah catatan residivisme yang sangat langka dan memberatkan. Sekaligus menjadi alasan utama di balik keputusan keras pemindahan ke Lapas Nusa Kambangan. Aktor berusia 31 tahun ini kembali terseret perkara narkotika saat ia masih dalam proses menjalani hukuman atas kasus sebelumnya. Konsistensi Amar Zoni dalam mengulang pelanggaran, bahkan saat berada dalam tahanan, memicu dugaan serius dari Ditjen Pas dan BNN bahwa ia berpotensi menjadi pengendali jaringan narkoba dari dalam lapas. Sebuah fenomena high risk yang harus dihentikan. Pemindahan Amar Zoni, yang juga melibatkan 5 terdakwa narkotika lainnya ke fasilitas Nusa Kambangan yang menerapkan sistem isolasi one man one cell, bertujuan ganda, memberikan efek jerah dan memutus rantai komunikasi dengan dunia luar secara total. Namun ironisnya, kini langkah tegas yang bertujuan mengamankan masyarakat dari kejahatan narkoba ini justru berbenturan dengan isu kesehatan mental Amar Zoni. Latar belakang kasus berulang ini juga menunjukkan bahwa Amar Zoni menderita kecanduan kronis yang membutuhkan rehabilitasi intensif dan dukungan psikologis yang jauh melampaui fasilitas pembinaan biasa. Kerasnya kebijakan Lapas Super Maximum Security adalah respon terhadap kegagalan lapas biasa dalam membendung Amar. Tetapi dampak samping psikologisnya kini menciptakan tantangan hukum dan etika yang tidak terhindarkan. Klaim tekanan psikologis Amar Zoni di Nusa Kambangan memicu perdebatan etika dan hukum yang mendasar mengenai hak-hak narapidana di lapas dengan pengamanan tertinggi. Lapas Super Maximum Security dirancang untuk membatasi interaksi dan memberikan isolasi ketat, yang secara inheren membawa resiko kerusakan mental, dikenal sebagai sensory deprivation atau solitary confinement syndrome. Pertanyaannya kini adalah, sejauh mana sistem pemasyarakatan diizinkan memberikan terapi kejut tanpa melanggar hak asasi manusia narapidana atas kesehatan, termasuk kesehatan mental.
Kuasa hukum Amar Zoni secara efektif menggunakan kondisi kliennya untuk menantang prosedur penahanan yang ketat, menuntut bukti bahwa Lapas Nusa Kambangan memiliki protokol dan fasilitas dukungan psikologis yang memadai untuk narapidana yang rentan, seperti Amar Zoni. Jika terbukti bahwa lapas tidak menyediakan dukungan psikologis yang memadai dan kondisi mental Amar Zoni terus memburuk, hal ini dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas lokasi penahanan atau bahkan menuntut pertanggungjawaban atas perlakuan yang tidak manusiawi. Kasus ini menyoroti perlunya keseimbangan yang sangat hati-hati antara keamanan publik, yaitu memutus rantai narkoba, dan kesehatan individu. Mengingatkan bahwa tujuan akhir pemasyarakatan seharusnya adalah pembinaan dan pemulihan, bukan sekadar pembalasan dan penekanan psikologis yang berpotensi menjadi lebih mudah menjadi penyakit darah. Isu mengenai masuknya narkoba ke dalam rutan atau lapas di tengah sistem pengamanan yang diklaim super ketat menjadi poin krusial yang juga disoroti. Menanggapi pertanyaan tentang evaluasi yang dilakukan oleh BNN dan pihak lapas, Komjen Suyudi Aryoseto memberikan pandangan bahwa evaluasi adalah proses yang tidak terpisahkan dan selalu berkelanjutan dalam setiap pekerjaan, termasuk dalam upaya pemberantasan narkotika. Ia menegaskan, pasti namanya evaluasi itu dalam pekerjaan itu selalu untuk mencari yang terbaik. Evaluasi ini menurutnya tidak hanya dilakukan di lingkungan lapas, tetapi juga secara internal di BNN sendiri. Tujuannya adalah untuk terus memperbaiki kinerja, meningkatkan efektivitas, dan memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan lebih produktif. Komjen Suyudi mengakui bahwa tantangan memasukkan narkoba ke dalam lapas memang sangat besar dan kompleks. Keberhasilan narkoba menyusup ke fasilitas yang dijaga ketat mengindikasikan adanya celah, baik dari sisi prosedur, teknologi, maupun yang paling disoroti adalah potensi keterlibatan oknum petugas. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan BNN dan Kemenkumham mencakup berbagai aspek,